Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Dzalika rabbul alamin. Wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kembali dipertemukan Allah di tempat yang mulia, dalam waktu yang mulia, waktu antara dua salat, yang dengan itu kita akan mendapatkan doa dari malaikat-malaikat yang datang saat ini. Semoga hadirnya kita di majlis ilmu ini bisa menambah ukhuwah, bisa menambah keimanan dan rasa persaudaraan kita karena Allah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian yang sangat panjang berkaitan dengan akhlak kita sebagai seorang muslim. Pada poin yang keempat, pada pekan yang lalu kita sampai pada poin ini, kisah tentang Ikrimah bin Abi Jahal, Suhail bin Amr, dan Al-Harith bin Hisham. Kita sampai pada poin yang menggelorakan semangat kita untuk mudah memberi. Dan hari ini hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian dengan berbagai macam contoh-contoh teladan yang nanti harapannya saya pribadi dan hadirin sekalian bisa segera mempraktekkan itu di rumah. Kalau yang sudah Allah berikan hidayatut taufiq dan sudah Allah mampukan untuk praktek, silahkan tambahkan dan kekalkan aktivitas itu. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, tentang ithar, Allah menyatakan dalam surat Al-Hasyr nomor ayat yang ke-9, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Allah menyampaikan kepada kita dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah, dan mereka sudah beriman sebelum kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini disebut dengan Ansor, masyarakat Ansor, orang-orang yang berhijrah dari Makkah kemudian ke Madinah disebut orang Muhajirin. Mereka mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka dan orang Muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan, sekalipun mereka itu butuh, sekalipun mereka itu perlu, mereka kemudian memberikan sesuatu yang berharga, bahkan yang paling berharga untuk saudara-saudara yang datang itu.
Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran, siapa yang dipelihara oleh Allah dari kemalasan untuk sedekah, maka mereka itu orang-orang yang beruntung. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita dikumpulkan oleh Allah dalam nuansa yang terbaik. Di hadapan kita ini ada saudara-saudara iman. Begitu pula di samping kanan, samping kiri banyak saudara-saudara iman. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, contoh yang keempat. Dan ini bismillah, ayo kita lakukan bersama-sama. Saya tidak tahu hadirin, dan salahnya saya tidak bertanya terlebih dahulu kepada hadirin. Kalau di komplek ini, itu cara membakar sampah, cara menghilangkan sampah dengan dibakar atau diangkut oleh truk-truk yang membersihkan itu. Diangkut, baik. Kira-kira hadirin rahimani wa rahimakumullah, abang-abang yang ngangkut sampah, membersihkan sampah, itu sudah dibayar oleh pemerintah atau belum? Atau dibayar oleh perusahaan? Sudah? Baik. Kalau sekali-kali waktu kita di rumah ada pengajian, atau mungkin di rumah ada arisan, kemudian kita memberikan hadiah untuk mereka, kira-kira mereka itu senang atau sedih? Baik. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, membayar iuran sampah di komplek ini ada tidak hadirin? Masya Allah, alhamdulillah ya. Kalau membayarnya nanti kemudian dilebihkan atau mungkin diberikan kepada orang-orang duafa, itu alangkah baiknya. Maka contoh-contoh aplikatif yang sudah saya sampaikan di sini, mohon kiranya bagi hadirin untuk ayo kita bisa mempraktekkan bersama. Begitupun untuk saya. Di rumah saya di kampung memang ada dari RT, dari RW itu iuran. Kami harus melakukan itu. Dan kami tunduk patuh dengan peraturan-peraturan yang dibuat oleh Pak RT dan Pak RW. Untuk membersihkan sampah yang ada dari rumah maupun dari tetangga, kita juga membayar abang-abang yang sering membersihkan itu. Tapi bolehlah suatu saat kita beri tanda kasih, tanda terima kasih. Dan itu bukan riswah. Dan itu satu kali lagi kami sampaikan, bukan riswah. Karena niat kita adalah memberikan hidayah, memberikan ketundukan hati. Ini loh, aku dan kamu itu saling bersaudara, agar dia dengan profesinya tetap bangga. Begitu pula kita yang Allah takdirkan saat ini bukan berprofesi sebagai abang-abang pembersih kotoran. Berikan dia senyum yang terbaik, agar dia itu senang, bahagia, meskipun setiap hari bergelimang dengan sampah yang ada. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Yang kelima, ithar bisa dicontohkan dengan memberikan tempat duduk ketika kita berada di kendaraan umum. Ketika naik KRL, naik kereta api, atau naik kendaraan yang sifatnya umum, atau kita ketika berebut masuk ke dalam lift. Di sana ada bapak-bapak, ada ibu-ibu yang usianya mungkin lebih banyak, lebih sepuh dibandingkan kita. Kita mempersilahkan mereka lebih dulu, itu merupakan ithar. Silahkan Pak duluan. Kemudian ketika kita berada di dalam lift, kemudian kita geser tempatnya agar lift terasa lebih lapang, ithar. Dan itu merupakan pahala yang sangat banyak. Ithar kebalikannya itu adalah egois. Ithar itu kebalikan dari kata-kata egois, dan Islam ingin menghilangkan egois itu. Maka hadirin, yang keenam, kami memberikan contoh meminjamkan mobil kepada tetangga duafa yang akan berangkat ke rumah sakit. Ini ithar. Nanti sebentar lagi 2 slide atau 3 slide lagi kita akan sampai.
Memang kenapa sih kita harus meminjamkan mobil kepada tetangga? Nanti kalau rusak bagaimana? Kalau nanti nggak sama setelannya dengan kita bagaimana? Itu yang sering terbersit dalam pikiran kita, yang menjadikan kita itu enggan untuk cepat memberi, merespon positif. Tetangga butuh mobil, Pak silahkan Pak, ini ada kunci, ini STNK, Bapak silahkan pakai. Ayo Pak, coba kita seperti itu. Ayo kita berlomba-lomba, fastabiqul khairat, untuk pointer-pointer yang ada ini. Sedekah makanan yang ada di kulkas dengan tidak mengatakan sayang mah, sayang jangan dibagiin ke tetangga deh, kita aja masih butuh mah. Enggak. Saya ambil contoh, berderma, sedekah dengan sambal saja itu bisa. Di kulkas misalkan ada potongan besar sambal terasi, bisa sambal terasi ini untuk 5 bulan ke depan sampai Ramadan, bisa. Tapi karena kita ingin mendapatkan pahala dengan cepat, dengan segera, potong itu terasi menjadi beberapa bagian, kemudian berikan kepada tetangga sebelah. Bu, ini ada terasi, mungkin ibu sedang bikin sambal dan butuh ini untuk penyedapnya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, jangan pernah melakukan aktivitas-aktivitas khususnya yang ada di kulkas dengan kata-kata sayang. Ah sayang mah, daging kurban sampai hari ini masih ada yang disimpan Pak. Masih ada atau sudah habis? Jangan disimpan Pak, segera dimasak. Kalau memang Bapak Allah takdirkan belum mampu, sedekahkan, dan itu mendapatkan pahala yang banyak. Poin ke-8. Dan kenapa saya membuat contoh nomor 1, 2, 3? Itu contoh-contoh jadul, bahasa sekarang jadul. Contoh yang mungkin sudah lewat bertahun-tahun silam. Kemudian saya berikan contoh yang sekarang bisa kita lakukan, dan kami tutup dengan contoh yang jadul pula untuk menambah iman. Kisah Imam Masruq. Hadirin, siapa di antara hadirin yang sudah kenal dengan Imam Masruq? Ada? Kalau nanti punya putra atau putri, boleh hadirin misalkan nama putra putri hadirin ditambah nanti menjadi Masruq, boleh, silahkan. Imam Masruq ini adalah qurra, ahli Quran. Imam Masruq itu memiliki guru. Di antara gurunya adalah istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Aisyah. Masruq menjadi murid kesayangan Aisyah. Saat itu Imam Masruq memiliki hutang, dan saudaranya yang bernama Haythamah juga memiliki hutang. Mohon izin, singkat cerita, Imam Masruq dan Haythamah ngobrol. Kemudian ketemulah pernyataan, aku punya hutang. Masruq bertanya kepada Haythamah, sama siapa kamu ngutangnya? Padahal Imam Masruq juga punya hutang, tapi pengen tahu Haythamah saudaranya ini berhutang dengan siapa. Dijawablah sama Haythamah, aku berhutang sama dia. Boleh tahu nggak berapa nominal hutang kamu? Oh, hutangku sekian. Maklum, sama-sama saudara dan saling bertukar cerita. Pak, Imam Masruq dengan ilmu itharnya, dengan ilmu pengorbanan dirinya, itu pulang ke rumah ketika dia mendapatkan rizki dan tidak membayar hutang dirinya dulu. Karena hutang Imam Masruq belum jatuh tempo, maka dia kemudian pergi ke orang yang tadi dikisahkan oleh Haythamah, aku berhutang sama dia. Imam Masruq datang kepadanya. Pada saat yang sama Imam Masruq masih punya hutang, tapi karena belum jatuh tempo, dia mendahulukan Haythamah saudaranya untuk memberikan pelunasan hutang.
Haitsamah di hari yang sama mendapat rizki dari Allah. Kemudian Haitsamah pergi kepada yang menghutangi Imam Masruq dan mengatakan, ini aku membayarkan hutang saudaraku. Ada cross di sana, ada silang di sana. Mereka saling memberi, mereka saling menguntungkan karena Allah. Imam Masruq dan Haitsamah seakan-akan sekarang ini susah untuk diambil contoh. Berat kita seperti itu. Ada saudara kita yang jelas memiliki hutang, paling kita hanya kepo. Kita hanya pengen tahu hutangnya berapa sih dia. Oh, hutangnya segitu ya. Buat apa emangnya? Buat ini dan itu. Lagian nggak bisa nge-save duit. Dia mah begitu orangnya. Coba kita cuman levelnya itu, atau level lebih tinggi. Semoga dimudahkan Allah. Semoga dia dimampukan untuk melunasi hutangnya. Imam Masruq memberikan contoh, Haitsamah memberikan contoh. Nggak cuman mendoakan saja, tapi langsung aplikatif. Imam Masruq melunasi hutang Haitsamah pada saat yang sama tanpa sepengetahuan Haitsamah. Haitsamah pun melunaskan hutang Imam Masruq. Masya Allah. Kisah yang mungkin hari ini tidak akan terjadi lagi, tapi ini kami sampaikan kepada hadirin agar kita semua tergerak menjadi orang-orang yang terbaik, khususnya kaitannya dengan harta. Jangan takut jatuh miskin, karena mana qasat shadaqatun min mal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, mana qasat shadaqah, sedekah yang kamu keluarkan itu tidak mungkin menjatuhkan dirimu ke dalam jurang kemiskinan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kesembilan, kisah keluarga yang bersedekah makanan dan akhirnya kembali. Ini Masya Allah, mungkin masih bisa dicontoh sekarang. Saat itu hadirin rahimani wa rahimakumullah, dalam sebuah keluarga, yang keluarga ini terbilang ya sederhana. Ada ayah, ada ibu, dan ada beberapa anak. Di saat jam makan siang, sudah mungkin setelah zuhur, udah saatnya jam makan siang. Istrinya membawa nampan, menghidangkan di atas meja makan kepala kambing utuh. Karena memang makanan mereka itu seperti itu. Bukan seperti di Indonesia, nasi, ada lauknya ayam bakar atau telur. Tidak. Mereka berbeda. Mereka tepung yang sudah diadon sedemikian rupa, kemudian ada kari, ada kuah, dan ada kambing. Biasanya sering disebut marok, kuah kambing. Setelah sampai di meja makan, ayahnya berpikir, "Nak, Mama, kamu kenal nggak dengan yang di rumah pojok itu? Yang di rumah pojok itu kayaknya udah lama deh kita nggak ngelihat dapurnya itu ada asap yang keluar. Aku udah ngelihat kayaknya dari dapurnya itu kayak nggak ada perapian deh. Coba kita bawakan ini seluruhnya, baik kuahnya maupun daging maupun kepala kambingnya, seluruhnya kita berikan kepada mereka." Karena memang istrinya itu solihah, anak-anaknya itu soleh, anak dan istri mengatakan, "Baik ayah, aku akan bawakan ini kepada tetangga yang di pojokan itu." Benarlah ini daging dibawa, setelah ditutup, dimasukkan ke dalam rantang, mungkin begitu. Kemudian dibawalah ke rumah sebelah, dan benar di sana tidak ada makanan. Mereka tersenyum, mereka bahagia. Jazakumullah khairan, terima kasih, terima kasih. Mereka pulang anak ini beserta ibunya dan mengatakan, "Ayah, aduh kenapa sih ya kok kita ngasih ke dia semuanya, kan bisa diparo-paro." Ayah kemudian mengatakan, mereka lebih butuh dibandingkan kita. Ini namanya ithar. Mereka lebih butuh dibandingkan kita. Kemudian hadirin, apakah skrip cerita sampai di sini? Tidak. Ternyata dari orang yang pojok itu, dia juga mengatakan hal yang sama kepada orang yang di sebelah rumah. Di sana mengatakan, "Mama,
kayaknya kita nggak pantas deh punya makanan yang mewah seperti ini. Kan di sebelah rumah kita membutuhkan. Gimana mah kalau kita memberikan kepala kambing ini beserta kuahnya ke rumah sebelah? Boleh Pak? Ya udah kita berikan aja. Kita udah terbiasa menahan lapar, udah terbiasa, nggak apa-apa. Kemudian diberikanlah kambing ini beserta kuahnya kepada tetangga sebelah. Sudah terjadi berapa kali hadirin kepindahan kepala kambing? Satu di rumah yang pertama, di rumah pojok, di rumah sebelah. Sudah 3 kali berpindah. Kemudian kepindahan dari orang yang tadi diberi yang ketiga, orang yang ketiga, rumah tangga yang ketiga pun mengatakan sama kepada rumah tangga yang keempat. Pak, aku tahu Pak, dari obrolan tetangga kemarin, kita tahu yang di sebelah sana tuh ada yang membutuhkan. Dia pengen banget makan kambing dengan kuahnya. Kayaknya dia lebih membutuhkan deh Pak dibandingkan kita. Ya udah mah kalau begitu berikan. Sampai ke-4, sampai ke-5, sampai ke-6, dan kembali lagi kepala kambing itu ke rumah orang yang pertama. 7 kali putaran kepala kambing itu berputar di siang hari ketika waktu terbaik untuk makan siang. Masya Allah. Kemudian sang ayah berzikir kepada Allah, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Dan inilah hebatnya pendidikan Islam saat itu yang menyeluruh. Semua orang pengen memberi, semua orang pengen berderma, dan tidak pengen menerima sebagai tangan di bawah. Beda dengan sekarang. Kalau sekarang kita seneng banget kalau diberi. Yakin kalau di pintu keluar itu ada orang yang berdiri kemudian membagi-bagikan uang 500.000 bagi hadirin yang tadi sholat maghrib dan sholat isya. Kira-kira kita senyum atau cemberut hadirin? Senyum. Kita seneng. Begitu pula dulu di kota Nabi, ketika mereka senang, mereka tidak pernah berpikir senangnya itu untuk pribadi. Inilah ithar, akhlak yang terpuncak dalam ukhuwah al-islamiyah. Inilah ithar, pengorbanan yang harus dimunculkan seorang muslim kepada tetangga muslim lainnya. Maka bapak ketika tadi melihat kepala kambing kembali ke meja makan rumahnya, Masya Allah, anna rizki lan ya'khudahu ghairi fatma'annat nafsi. Imam Hasan mengatakan, anna rizki, sesungguhnya jatah rizkiku, lan ya'khudahu ghairi, tidak mungkin diambil oleh orang lain. Fatma'annat nafsi, maka aku puas dengan pemberian Allah terhadap rizki itu. Allah memberi hari ini buah semangka, aku puas, alhamdulillah. Allah beri besok pisang, alhamdulillah. Kalaupun ternyata 1 pekan tidak ada buah, kita tetap mengucapkan alhamdulillah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Poin ke-9 bisa kita praktekkan. Ketika kita memiliki makanan yang mewah di rumah kita, maksudnya mewah itu 4 sehat, 5 sempurna, ada nasi, ada lauk, ada sayur, ada susu, ada buah, ada air putih. Tolong langsung diingat saudara. Ingat tetangga. Tetangga kira-kira sudah makan belum ya? Oh insya Allah sudah. Silahkan makan. Kalau ternyata ada tetangga yang belum makan, segera hadirin rahimani wa rahimakumullah, sebelum malam hari tiba berikan itu. Ini bisa kita praktekkan. Kisah yang ke-10, kisah Abu Hurairah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Bismillah, ini kami kisahkan sebagai pemberi motivasi bahwa Rasulullah itu merupakan seorang nabi yang diberikan oleh Allah mukjizat. Saat itu Abu Hurairah sudah dalam posisi lapar, yang sangat lapar.
Sudah pagi hari setelah subuh, belum ada makanan yang bisa Abu Hurairah makan. Dan Abu Hurairah beserta teman-teman saat itu tinggalnya di emperan Masjid Nabawi. Kalau Masjid Darul Huda ini, di dalam yang ada karpet ini adalah bagian utama masjid, emperan itu di samping kanan atau kiri. Banyak para sahabat Nabi yang mereka saat itu berhijrah. Abu Hurairah menurut informasi tinggal dan lahir di Yaman. Kemudian hijrah ke Madinah, masuk Islam, tapi tidak punya uang dan tidak punya rumah. Maka kata Rasulullah, tinggal kamu di masjid sini. Kamu silahkan tinggal di masjid ini. Mereka disebut dengan Ahlus Suffah, penghuni emperan Masjid Nabawi. Abu Hurairah ketika sudah subuh lapar betul. Sampai kira-kira waktu duha, waktu orang-orang akan berangkat ke masjid atau di rumah melaksanakan ibadah duha, Abu Hurairah kondisi lapar, kemudian sudah bersangatan. Kalau kita sekarang, perut sudah keroncongan. Bahasanya mungkin seperti itu. Harusnya udah sarapan, ini nggak ada apapun yang dimakan. Mau ngetok ke rumah Rasulullah nggak mungkin, malu. Karena Rasulullah pun pernah berhari-hari tidak menemukan makanan di rumahnya. Maka Abu Hurairah kemudian jalan keluar. Bas kita healing mungkin ya, cari angin. Mungkin di tempat tertentu ada orang yang memberi kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah jalan menjauhi masjid. Kemudian ngelihat di sana ada laki-laki. Aku kenal dengan orang itu. Orang itu calon penghuni surga. Mungkin aku kalau ketemu dan bersalaman dengan dia, aku bisa mendapati makanan darinya. Benar, orang dari jauh itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Hurairah mengucapkan Assalamualaikum Abu Bakar. Dijawab Waalaikumsalam warahmatullah. Mau kemana kamu pagi-pagi seperti ini? Olahraga ya? Abu Hurairah mengatakan, aku pengen ngomong, aku nyari makan. Tapi karena aku tahu itu Abu Bakar, aku empet, aku tahan, aku gak jadi ngomong. Akhirnya Abu Bakar gak tahu keinginan Abu Hurairah itu apa. Jalan-jalannya Abu Hurairah pergi menjauh dari Masjid Nabawi itu keinginannya apa? Ya karena Abu Bakar tidak tahu. Abu Hurairah pun tidak cerita. Kemudian mereka basa-basi, dan setelah itu Abu Bakar mengatakan, wahai Abu Hurairah, aku tinggal dulu ya, aku ada keperluan. Baik, silakan Abu Bakar, silakan. Menahan sakit yang luar biasa dari perut seperti itu, Abu Hurairah tetap tegar. Kemudian berjalan semakin jauh dari masjid, dan kemudian bertemu dengan sahabat mulia nomor 2, Umar Ibnul Khattab. Dalam hadis diceritakan, Umar pun tidak tahu keinginan Abu Hurairah itu apa. Kenapa Abu Hurairah jalan-jalan mau ngapain? Umar tidak tahu. Karena Abu Hurairah juga tidak mengatakan kepada Umar tujuannya itu apa. Mereka hanya saling senyum, saling mendoakan barakallahu fikum, saling memberikan ucapan-ucapan yang terbaik, kemudian mereka saling meninggalkan. Berbeda dengan satu orang ini. Dari jauh kelihatan, Masya Allah, orang yang ketika tersenyum, Abu Hurairah sudah bisa menebak, ini dia Nabi terakhir, Nabi yang mulia. Fatabassam. Dalam hadis disebutkan, Abu Hurairah kemudian tersenyum. Karena Rasulullah juga tersenyum kepada Abu Hurairah. Dua orang ini saling tersenyum, dan Rasulullah atas bimbingan wahyu mengetahui apa yang dicari oleh Abu Hurairah. Maka Rasulullah kemudian mengatakan, sini, sini, sambil tersenyum. Kemudian Rasulullah mengajak Abu Hurairah, ayo ke rumah. Abu Hurairah kemudian tersenyum dengan senyuman yang terbaik.
bahagia yang tidak bisa ditukar dengan kata-kata. Kemudian Rasulullah, ayo sini ke rumah, aku tahu. Wajahmu pucat, bibirmu kering, aku tahu kamu perlu apa, ayo ke rumah. Kemudian Abu Hurairah kembali, karena memang rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu bersebelahan dengan masjid, maka Abu Hurairah berdiri di samping masjid. Kemudian Rasulullah izinkan, Abu Hurairah, ta'al, sini. Lihat, aku punya susu dan bejana itu penuh susu. Bejana itu kalau sekarang baskom. Aku punya baskom, sebaskom susu nih. Kalau kita minum berdua, kenyang kita. Tapi ya namanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia sempurna. Kemudian Rasulullah menguji iman dari Abu Hurairah. Rasulullah meminta kepada Abu Hurairah, ya Abahir, dalam hadisnya disebut begitu, ya Abahir, wahai Abu Hurairah, tolong panggil teman-temanmu itu yang berada di emperan Masjid Nabawi. Panggil satu persatu ke sini biar mereka bisa minum. Abu Hurairah lemes lagi. Oh alah, wong aku sudah laparnya kayak gini, kok ya masih disuruh manggil teman-temanku? Nanti aku kebagian apa enggak? Itu dalam pikiran Abu Hurairah. Kemudian karena sami'na wa ata'na, Abu Hurairah memanggil satu persatu. Pak, sini Pak, Bapak dipanggil Nabi. Untuk apa? Bapak diminta minum susu. Baik, karena yang manggil Nabi. Sahabat itu kemudian melihat bejana penuh dengan susu. Kalau orang Arab minum susu dari bejana itu bukan diciduk, bukan diciduk ya Pak ya, bukan begini, bukan dibagi satu persatu, tapi langsung diangkat kemudian begini minumnya. Terbayang? Baik. Satu orang sahabat minum seperti itu. Kemudian diminta oleh Rasulullah, zid, nambah, silahkan minum lagi. Sahabat itu minum lagi. Abu Hurairah semakin deg-degan, giliranku kapan? Kemudian Rasulullah mengatakan, sudah selesai kamu, udah kenyang? Cukup ya Rasulullah, tolong pulang sana. Abu Hurairah, sini. Dikiranya Abu Hurairah diminta minum sekarang, ternyata tidak. Abahir, tolong panggil orang yang kedua. Aku lihat di masjid masih ada lagi teman-temanmu yang belum sarapan. Abu Hurairah mungkin pening, mungkin pusing, gimana kok aku disuruh manggil? Tapi karena yang meminta adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sami'na wa ata'na. Abu Hurairah manggil lagi, Pak, yang belum, ayo yang belum, mendekat. Orang kedua, orang ketiga, orang keempat, Abu Hurairah belum diminta oleh Nabi untuk minum dari bejana itu. Sampai disebutkan Abu Hurairah tuh begini, ada enggak ya? Oh masih? Oh ada, aduh ada, silahkan Pak minum. Banyak banget minumnya, oh masih. Terus seperti itu hingga tinggal berdua antara Abu Hurairah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disitulah persaudaraan seorang Muslim terlihat. Rasulullah tersenyum kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah pun tersenyum karena tidak bisa melihat bejana itu masih ada susunya atau sudah habis. Tersenyum melihat wajah Nabi. Wajah Nabi tersenyum melihat Abu Hurairah. Mereka kehabisan kata-kata, mau ngomong apa? Kalau kita sekarang mungkin kita ngomong, izin Rasul, aku minum duluan boleh? Mungkin kita ngomong begitu. Tapi karena adab dan akhlak yang dibimbing seorang nabi kepada santrinya yang bernama Abu Hurairah, Abu Hurairah menahan itu. Nafsu untuk minum dan mengenyangkan perut ditahan sedemikian rupa. Sampai akhirnya Rasulullah tersenyum dan mengatakan, sekarang giliranmu, minumlah. Abu Hurairah bangga, bahagia. Kemudian Abu Hurairah mengambil bejana itu dan kaget.
Berapa banyak orang yang minum tadi, kok bejana ini nggak berkurang? Masya Allah. Dari situ kemudian Abu Hurairah minum 1 tegukan, 2 tegukan, 3 tegukan, berhenti. Kemudian kata Rasulullah, silakan tambah lagi, jangan berhenti, habisin. Abu Hurairah ngambil minum lagi, bejana diangkat dan minum lagi. 1 tegukan, 2 tegukan, 3 tegukan, diletakkan kembali. Melihat Rasulullah, Abu Hurairah tidak ingin berbicara, hanya melihat senyum dari seorang Nabi yang mulia. Kemudian Nabi mengatakan kali yang ketiga, minumlah wahai Abahir, minum, minum. Kemudian Abu Hurairah mengangkat bejana yang ketiga kalinya. Kemudian Abu Hurairah minum 1 tegukan, 2 tegukan, 3 tegukan, berhenti. Kali keempat Rasulullah meminta, Abu Hurairah silahkan minum lagi. Kata Abu Hurairah, cukup, aku sudah kenyang. Dan baru saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang terbaik meminum dari bejana bekas sahabat-sahabat nabinya, bekas santri-santrinya. Sepertinya berbanding terbalik dengan pesantren-pesantren yang ada sebagian saat ini. Bukankah sebagian pesantren saat ini justru dari kiainya minum terlebih dahulu, kemudian santrinya berebutan? Sedangkan Rasulullah memberikan contoh Nabi yang mulia, minum yang paling akhir dari sahabat-sahabat. Hadirin, semoga kita bisa mengambil contoh teladan yang terbaik, khususnya buat para anak, buat saya khususnya. Ketika masih ada orang tua, ketika hadirin dalam arisan, dalam makan prasmanan, kalau ada orang yang lebih sepuh usianya, tolong didahulukan. Insya Allah yang akan masuk ke dalam perut kita ini menjadi keberkahan. Kita tidak hanya kenyang, tapi penuh dengan barokah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.